Ya, kita ini pengen membangun sebuah demokrasi gotong royong. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di Indonesia ini tidak ada yang namanya oposisi kayak di negara lain. Demokrasi kita adalah demokrasi gotong royong. Kalau itu baik untuk negara, baik untuk bangsa, ya kenapa tidak? Oleh sebab itu saya katakan ke aparat, ngapain takut, biar aja suruh diskusi. Nah, kalau ada makar malah akan ketahuan di situ. Syarat-syarat untuk menjatuhkan presiden itu sudah ada aturannya, baik menurut undang-undang dasar maupun menurut undang-undang sudah ada gitu. Sehingga tidak perlu takut, itu ilmiah saya bilang. Kita bisa melihat sesungguhnya seperti juga buzzer. Ada ya yang biasa-biasa saja gitu pernyataan-pernyataan buzzer, tapi ada yang sudah sangat keterlaluan, yang pernyataan-pernyataan itu akan meluluhlantakkan demokrasi kita. Ya kalau kayak gitu ya harus dikasih tahu dong. Jokowi dan masa depan demokrasi, itulah tema Rosi malam hari ini. Saya senang sekali karena saya mempertemukan dua aktivis, dua sahabat yang sama-sama pernah melawan Orde Baru, dua aktivis yang melawan otoritarianisme. Mereka berdua sama-sama tergabung dalam kelompok pro-demokrasi, kelompok pemikir kritis yang terus-menerus menyuarakan pentingnya demokrasi Indonesia. Kini mereka sudah berada di dua demografi politik yang berbeda. Di lingkaran kekuasaan, saya mengundang juru bicara Presiden Jokowi dan juga mantan aktivis ITB Fajrul Rahman. Selamat malam, Rosi. Biasanya ada penonton, jadi harus tepuk tangan, gak apa-apa. Kali ini kita tepuk tangan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di luar pemerintahan, saya mengundang seseorang yang ikut menulis pledoi atau pembelaan terhadap banyak mahasiswa yang ditahan di era Soeharto. Dia adalah Rocky Gerung. Ya. Yes. Oke. Salah satunya ada pledoi saya. Oh, wow. Saya memposting soal program acara ini, mempertemukan Rocky Gerung dan Fajrul Rahman. Banyak yang tidak kenal dengan Rocky Gerung dan bilang, ngapain undang Rocky Gerung, dia bukan aktivis. Malam hari ini kita dengar dari seorang tahanan politik mahasiswa ITB, Fajrul Rahman, ketika waktu itu zaman Presiden Soeharto, Mendagri masuk kampus, Anda ditahan, dan pledoi itu salah satu yang ditulis oleh Rocky Gerung. Rocky Gerung. Ini kejahatan membongkar rahasia negara. Saya harus bongkar lagi. Kalau dulu Anda ingat seorang Fajrul Rahman, capres independen, yang sebelah kiri saya Rocky adalah Gerung. ahli. Iya, yang mengendorse. Tapi itu tidak nilai yang mereka perjuangkan saya harap tetap sama meskipun mereka berada di kutub yang berbeda. Selamat malam, Bu Selamat Fajrul. malam, Rosi. Selamat malam. Fajrul Rahman. Salam sehat, salam demokrasi. Salam sehat, salam demokrasi, salam supremasi sipil. Ya. Itu kesimpulannya udah. Jadi nggak perlu ada ini ya. Tapi benarkah tudingan Rocky Gerung? Masa di pemerintahan era supremasi sipil, presidennya sipil, Anda sebut ini pemerintahan yang otoriter? Bukan, soal supremasi, civilian supremasi itu suka disalah tafsirkan. Bukan supremasi orang sipil, tapi supremasi dari civilian value. Jadi nilai sipilnya yang mesti supreme gitu, bukan orangnya tuh. Demikian juga kalau yang berkuasa, misalnya kalau yang jadi presiden misalnya Prabowo sebagai mantan militer, tetap dia mesti tunduk pada civilian values. Nilai-nilai. Jadi nilainya kesipilan. bukan kesipilan manusia. Itu yang suka disalah kaprahkan oleh teman-temannya Fajrul di istana tuh. Bukan berarti pemimpin yang Bukan sipil, dia, ya. bukan berarti pemimpin yang sipil otomatis akan mendeliver atau mengantarkan nilai-nilai civil society. Bahkan sebaliknya tuh, di dalam sejarah orang sipil justru melampaui kemampuan militer untuk menghalangi demokrasi. Di dalam sejarah pemburukan demokrasi, orang sipilnya yang jadi otoriter. Jadi bukan soal militer atau sipilnya, tapi sistem yang anti demokrasinya. Itu yang membuat kami dengan Rocky sekarang begitu ya, saya dengan Rocky ini kan berjuang sejak 80-an. Dari kelompok secara prinsip demokrasi, DNA kami sama, yaitu memperjuangkan demokrasi sampai akhir hayat, gitu kan Rocky ya? Meskipun ada dalam DNA-nya sama, cuma ada perbedaan pada rincian-rincian, perbedaan pada nuansa-nuansa seperti itu. Tapi DNA-nya sama. Ini kalau mencatat pembukaan Sicilian. Nah, yang kedua, yang kita harus kita jelasin juga ya. Sebentar. Kenapa Anda defensif? Padahal saya belum bilang bahwa pemerintahan Jokowi itu otoriter.
Untuk menjelaskan saja kepada bahwa apa yang ditanyakan oleh Rocky, bahwa ada perbedaan, bahwa sistem anti demokrasi itu bisa menampung siapapun sebenarnya. Nah, inilah yang kita kerjakan selama tahun 80-an, lalu kemudian saya ditahan, beliau menjadi yang penulis pledoinya. Penulis pledoi. Saya dituntut cuma 1 tahun, gara-gara pledoi dia, saya 3 tahun. Dan dibuang ke Nusa Kambangan. Sebentar. Jangan-jangan kalau bukan dia yang menulis, Anda cuma 6 bulan. Jangan, itu problem juga tuh. Nah itu harus kita jelaskan malam ini. Bagaimana Rocky bisa menjerumuskan saya sampai ke Nusa Kambangan. Tahanan politik itu kalau 6 bulan itu maling namanya. Jangan. Anyway, saya mau bilang begini. Sebenarnya tudingan kepada pemerintahan Jokowi bukan sekali 2 kali tentang anti demokratis, represif, bukan sekali 2 kali. Tahun lalu juga, karena sebenarnya peneliti dari Australia juga sudah mengatakan itu. Buat Anda ini ada dasarnya atau memang hanya asal kritik? Asal kritik, karena pemerintahan demokrasi yang kita bangun sejak tahun 98 setelah kami sama-sama juga meruntuhkan rezim otoriter Orde Baru. Jadi kalau kita mau malam ini bertanya, Rock, yang mana yang lebih buruk? Apakah pemerintahan anti demokrasi Soeharto atau sekarang ini? Rocky malam ini juga duduk ada di sini masih ketawa-ketawa dengan saya. Kalau dulu bicara seperti ini, kita bertiga sudah masuk Nusa Kambangan nih. Nggak ada harapan lagi sudah. Bung Rocky, benar nggak sih bahwa kan sering ada gurau bahwa new normal yes, new orde baru enggak. Dan new orde baru itu kemudian direferensikan kepada pemerintahan Jokowi saat ini. Apa Anda mengiyakan bahwa pemerintahan Jokowi ini seperti orde baru? Ya pastilah itu. Iya kan itu saya mau terangkan. Saya terangkan juga. Kenapa? Karena Presiden Jokowi masih memerlukan Fajrul Rahman sebagai juru bicara untuk membela demokrasi ala Jokowi itu. Kalau udah demokratis, nggak perlu ada orang kayak Fajrul Rahman, cukup ngabalin aja mondar-mandir kan. Kan bukti bahwa ini tidak demokratis masih diperlukan orang yang pernah punya reputasi dalam demokrasi. Itu simpanan. Oke, itu masuk akal meskipun kalau si bos atau Pak Rahman Toleng bilang itu alasannya agak bengkok. Ya memang bengkok hari ini. Kalau alasannya lurus, saya mau katakan bahwa demokrasi itu tidak memerlukan influencer, tidak memerlukan buzzer. Ya tapi membutuhkan juru bicara, buzzer yes. Juru kita bicaranya akan fungsinya apa? Juru bicara fungsinya adalah membela kesalahan pikiran demokrasi dari istana tuh. Rocky karena keliru. itu kalau Kali ini Rocky keliru. Kalau negeri ini demokratis, juru bicara yang membela demokrasi nggak diperlukan. Buktinya Fajrul Rahman tiap hari membela demokrasi. Padahal sebetulnya saya terangkan genealoginya ya. Tema ini apa judulnya tadi? Jokowi dan masa depan demokrasi. Jokowi dan masa depan demokrasi. Agak keliru. Maksudnya Jokowi dan masa suram demokrasi. Itu lebih tepat. Karena kita bahas kan. Saya nggak apa-apa dengan pendapat Anda mengatakan bahwa ada kecemasan terhadap masa depan demokrasi. Tapi kalau alasannya hanya penunjukan seorang Fajrul Rahman, aktivis ITB yang ditahan Soeharto. Itu kata pengantar saya masuk ke bab satunya. Menurut saya itu agak bengkok. Anda harusnya bisa. Nanti. Apa yang lebih mendalam dan prinsip bahwa memang pemerintahan Jokowi ini mengalami kesuraman di saya terangin gimana suramnya ya. Oke. Gimana, Rom? Tadi berita di media massa yang viral, Said Didu dinyatakan sebagai tersangka untuk Luhut B. Panjaitan. Dalam 2 jam kemudian diralat oleh Mabes Polri. Tidak tersangka, belum tersangka karena masih dalam gelar perkara. Padahal suratnya adalah tersangka. Jadi ada faktor lain yang masuk sehingga uraian tentang tersangka tidak tersangka berubah-ubah. Satu, seminggu sebelumnya UI mengeluarkan semacam ancaman terhadap mereka yang bikin diskusi itu. Seminggu sebelumnya UGM begitu. Karena tunggu, saya terangkan dulu. Semua jadi salah Jokowi. Kita salah Jokowi. Tidak salah Jokowi. Yang salah adalah kemampuan kalian sebagai orang yang paham demokrasi untuk mengambil isu ini dan katakan bahwa rektor UGM bodoh. Tunggu, rektor UI juga kacau. Jadi kalian itu yang ada di dalam itu mestinya membuat rejim ini terbuka. Logika begitu keliru, Rok. Masa semua yang terjadi kesalahan di luar lalu dikaitkan langsung dengan Pak Jokowi misalnya begitu. Begini sajalah. Apakah kita sudah kami ini betul-betul ya sejak 98 kan? Kita udah mati-matian nih, Rok. Kalau begitu salahnya siapa kalau begitu? Yang salahnya presidennya. Tidak, Rocky. Apabila itu berurusan dengan yang namanya penegak hukum, biarkanlah diselesaikan oleh penegak hukum. Segala hal yang kurang, segala hal yang lebih dengan penegakan hukum itu ada bagian mereka. Kalau Rocky mengatakan presiden atau istana ikut campur lagi dengan itu, Rocky menyamakan seolah-olah sekarang ini sama dengan Orde Baru. Kita itu udah mati-matian, Rocky. Demokrasi konstitusional. Kita bertahan mati-matian, Rocky. Begini, kan
demokrasi itu adalah regimentasi. Sekarang rejimnya itu beroperasi dari istana sampai ke kampus UGM, sampai ke kampus UI. Rocky, lebih parah mana daripada Soekarno? Apa yang paling penting di masa 98 yang kita hasilkan? Gak ada urusan dengan 98. Demokrasi konstitusional. Kita tetap yang namanya ada presidensial. Ya kan Rocky ya? Dan itu terjadi apa yang menjadi kemudian masterpiece kita, presiden dipilih langsung. Presiden hanya boleh 2 kali. Kemudian itu ada. Saya bypass aja deh seluruh keterangan pembagian Anda. Rocky, ada DPR. Seluruh keterangan Anda itu jadi benar bila tidak ada persekusi terhadap dekan FAUGM. Bila tidak ada pelarangan diskusi di UI. Rocky, jangan membuat kesimpulan untuk kegiatan. Itu bukan kesimpulan, itu faktanya. Betul, itu faktanya. Itu juru bicara tapi nggak tahu faktanya. Betul, Rocky. Bung Rocky, Bung Fajrul, biar tapi Anda mengambil kesimpulan seolah-olah itu adalah tindakan dari istana. Memang itu keliru. Didiamkan oleh istana dan tidak ada satu orang pun yang membela itu. Siapa yang salah? Presiden tidak boleh mencaburi urusan bukan soal urusan ini, soal demokrasi. Demokrasi itu artinya hak untuk bicara bebas. Betul. Presiden tidak pernah membela itu. Apabila dia berurusan dengan hukum, nggak ada urusan hukum. Tidak boleh. Tidak ada urusan hukum di situ. Itu bukan urusan hukum. Bung Fajrul, Bung Rocky. Bagaimana kebebasan berbicara itu? Betul. Diatur oleh hukum. Undang-undang dasar ada nih. Undang-undang dasar bilang mungkinkan kebebasan bicara. Karena itu undang-undang itu dan itu dihargai. Rocky pun tidak ditangkap sampai hari ini. Memang nggak bisa ditangkap. Kenapa Buton ditangkap? Penonton nggak bisa memahami apa. Laki-laki harus dijamin sama perempuan. Sorry. Ini biasa kami kebiasaan lama. Satu-satu dulu. Gini, soal Pak Said Didu dilaporkan, protes. Jadi tersangka, protes. Nggak jadi tersangka, protes. Kita semua kan, Anda tadi barusan bilang, harusnya itu di-stop. Nah sekarang setelah Said Didu di-stop, Anda juga merasa itu ada faktor istana. Bukan faktor istana. Kalkulasi politik di dalamnya yang menyebabkan kasus itu di-stop itu. Jadi ada kalkulasi politik, bukan soal hukum yang dia sebut. Menduga-duga seperti ini butul-betul berbahaya buat demokrasi. Masuk lagi ke soal lain. Soal logikanya. Itu berarti nggak oke. Saya merasa itu nggak terlalu penting dan terlalu kecil. Tidak penting banget. Masa dia menduga-duga apa yang terjadi di ruang kosong sana? Kan saya tidak menduga, saya bikin analisis. Anda yang menduga pikiran saya. Pikiran saya adalah analitis. Anda tiba-tiba melompat saja seolah-olah bahwa apa yang terjadi di sana disebabkan oleh yang terjadi di sini. Tidak ada hubungan antara itu. Menurut Anda, di mana orang salah mengerti bahwa selama ini memang istana selalu campur tangan membiarkan otoritarianisme? Karena mereka masih berpikir seolah-olah bahwa negara itu yang namanya istana, yang namanya presiden itu boleh mencampuri semua masalah di negeri ini. Dari urusan bukan kata seperti di masa Orde Baru, seolah-olah bahwa karena Anda korban, bagaimana satu rezim masuk ke dalam kampus. Otoritarianisme, bahkan kami dulu menyebutnya sebagai totalitarisme. Totalitarisme itu adalah gimana negara itu mencampuri urusan pribadi. Sebentar dulu. Begini, jadi Anda membiarkan ketika ada diskusi ilmiah, diskusi akademik di kampus, apapun temanya, dan itu kemudian dibungkam, menurut Anda itu biasa saja? Tidak ada pembungkaman. Kalau dia kemudian berhadapan dengan hukum, saya kan pernah menyatakan, Rocky hati-hati. Saya bilang kenapa? Udah kayak Presiden Jokowi, hati-hati. Rocky hati-hati, udah bisa gitu ya. Rocky hati-hati. Kalau ada isinya fitnah, kalau ada isinya pencemaran nama baik, kalau isinya hoax, Anda akan berhadapan dengan hukum. Tetapi kami sampai mati ini, Presiden diskusi Jokowi, ilmiah itu hoax. Diskusi ilmiah itu hoax. Kami, Presiden Jokowi, saya dan Bung Fajrul itu harus dijawab. Mengapa diskusi ilmiah di UGM, di UI harus dihentikan? Karena dianggap hoax oleh pemerintahan Jokowi tidak ada pemerintahan Jokowi melarang. Dia kan berhubungan, misalnya yang di UI, berhubungan dengan siapa? Yuk terangin sesuatu seolah-olah algoritmanya tidak berhubungan dengan kekuasaan. Rektor diangkat oleh Jokowi. Rektor UI diangkat oleh Jokowi. Jadi Rocky, kamu dia mesti layani yang mengangkatnya. Kamu dilahirkan oleh ayahmu, ibumu, kemudian kamu lahir di Indonesia. Karena semuanya ini berasal dari atas sana, maka semua kesalahanmu disebabkan oleh ini. Tidak. Rocky itu berlebih-lebihan. Gini, saya terangkan ya. Bapak itu berlebih-lebihan. Kau yang kekurang-kurangan. Gini ya. Bapak dan ibu saya tidak bisa diganti. Presiden itu bukan bapak, dia diganti setiap 5 tahun. Paham? Itu yang kita kerjakan. Itulah kenapa yang bikin paralelisasi itu. Anda bayangkan Jokowi itu bapak gue. Enggak menginginkan Anda menjadikan dia bapak. Ini udah agak melenceng. Guys, para pria. Bahkan kepalanya nggak ada isinya. Kepala negara, Rocky. Saya mau gini aja. Saya mau gini. Bagaimana sebenarnya sikap Anda yang berada dalam lingkaran istana melihat banyak diskusi-diskusi ilmiah
itu dibatalkan. Tidak ada masalah sebenarnya Dengan UGM. diskusi ilmiah. Tapi kalau kemudian dia berhubungan misalnya tiba-tiba siapa yang tidak saya juga bertanya-tanya. Siapa yang kemudian yang mengancam dan sekarang kan sedang dicari. Sebenarnya pada dasarnya buat nggak ada. Bung Rocky, stop. Tidak ada hubungannya. Kan sekarang sedang dicari siapa yang mengancamnya. Ada yang mengatasnamakan tentu. Kalau kemudian jadi saya mau tanya sikap Anda sih, karena kan menjadi aktivis itu tentang sikap. Betul. Sikap Anda terhadap banyak diskusi ilmiah atau banyak orasi-orasi, diskusi-diskusi akademik itu dilarang. Menurut Anda menyayangkan nggak di UGM? Tolong diberi. Saya dulu juga mengadakan diskusi. Bung Fajrul, Anda nggak menjawab pertanyaan aku. Apa itu? Apakah Anda menyesali bahwa ada pelarangan dan perundungan terhadap diskusi ilmiah tentang pemakzulan presiden harus di UGM? Dipisahkan ini, Rosi. Apabila diskusi ilmiah dan kemudian memakai kebebasan akademik, itu nggak ada masalah sebenarnya. Tetapi kalau kemudian dia berurusan dengan pihak administrasi rektornya, kemudian berurusan dengan penegak hukum sana, itu urusan mereka. Biarkan mereka selesaikan. Dan menurut Anda itu tidak ada hubungannya sama istana? Tidak ada urusannya dengan istana. Menurut ini aja yang rektor dipilih oleh presiden. Kenapa itu ada urusannya dengan istana? Karena rektor dipilih oleh presiden. Gak ada. Tidak berarti lalu kemudian dipilih di sana lalu Presiden Jokowi. Itu sama dengan mengatakan bahwa kita masih seperti di zaman Orde Baru. Kan itu benar-benar merusak. Orang kita sama-sama meruntuhkan. Masa kita ingin mengembalikan? Sedikit aja. Gila, Rocky. Bung Fajrul, sedikit mengembalikan. Gini, saya mau tanya sikapnya Bung Fajrul. Anda menyayangkan kalau ada diskusi seperti itu dibatalkan? Saya menyayangkan. Tetapi kalau mereka berurusan dengan pihak keamanan karena hal-hal yang mereka katakan ada pelanggaran segala macam, itu biarkan berurusan di sana. Karena pemerintah atau istana tidak bisa mengintervensi yang namanya penegakan hukum. Saya terangkan ya di mana salahnya. Saya selalu berpikir berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Sama seperti Bung Rocky, sama dengan Bung Aceng, sama dengan Pak Nggak beda-beda, jangan sama-sama. Itu cuma nuansanya aja yang berbeda, Rocky. Cuma nuansanya, cuma rincian-rinciannya. Mana ada kita menentang demokrasi kan? Cuma kan kita ini mencoba mengadministrasikan soal keadilannya ini seperti apa. Jangan lagi kita mencoba mengundang-undang yang semestinya yang sudah kita pisahkan menjadi masterpiece kita di masa 98 sehingga presiden itu menjadi seperti Soeharto itu. Jangan lagi, tidak boleh lagi terjadi. Lalu kenapa terjadi sekarang? Tidak boleh lagi. Kenapa terjadi sekarang itu? Karena itu kita. Lalu kenapa terjadi? Tidak terjadi. Itu kan karena Rocky menyimpulkan seolah-olah bahwa kalau terjadi sesuatu di sana pasti ujungnya istana. Saya terangkan ya. Pertanyaan Rocky adalah kenapa itu bisa terjadi? Karena saya terangkan. Tidak boleh berpikir begitu, sudah Fajrul. Saya terangkan dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkat. Dan dengan salah sebanyak-banyaknya. Tidak mungkin salah. Karena kesalahan itu tidak ada pada mereka yang berpikir lurus. Anda adalah juru bicara. Pikiran Anda terbatas pada pikiran yang Anda wakili. Yaitu kepala negara itu. Saya terangkan ya. Di dalam soal kriminalitas, presiden tidak boleh campur di dalam soal kriminalitas. Betul. Di dalam soal hak asasi, tidak ada hukum yang bisa melampaui hak untuk berbicara gitu. Jadi kalau hak diskusi di kampus itu, Rocky, kapan Presiden Jokowi pernah melarang orang untuk berbicara? Saya akan terangkan itu. Saya minta faktanya. Oke, saya terangkan faktanya. Kapan Presiden Jokowi melarang Rocky berbicara? Kapan Presiden Jokowi melarang Uceng berbicara? Tidak pernah. Sekarang kapan Presiden Jokowi melarang Rossi berbicara? Tidak pernah. Bung Fajrul. Ya bukan itu poinnya. Jadi you jangan ambil bagian yang spesifik hari ini untuk dibandingkan dengan Orde Baru. Karena saya mau terangkan. Bung Fajrul, sebentar. Mau dengar nggak? Sebentar. Kalau nggak saya larang Anda bicara. Dia jadi diktator sekarang. Ya karena you nggak bisa nangkap konsepnya. Ya, lanjut. Kamu tidak bisa menerangkan dengan baik, Rocky. Belum saya terangkan, you udah bohong. Bung Fajrul, sebentar. Sekarang saya terangkan ya. Bung Fajrul, stop. Ya, mau saya terangkan. Kesempatan. Ya, saya terangkan ya. Kalau ada survei, pertanyaannya, ideologi negara harus diganti. Dan semua orang mengisi harus diganti gitu. Diganti nggak ideologi negara? Kalau semua orang bilang bahwa ideologi negara harus diganti. Kalau semua orang berpendapat bahwa hak untuk berpikir harus dihalangi di dalam 5 tahun ke depan. Surveinya 90% bilang harus diganti. Harus diganti nggak tuh? Tunggu, saya mau terangkan dulu. Kita tidak berandai-andai. Saya mau terangkan metode berpikir Anda gitu ya. Kita tidak berandai-andai. Bukan, saya mau terangkan dulu. Bagaimana dulu? Ini hipotetik. Kalau dengar otakmu itu dipakai baik-baik supaya dengerin jalan pikiran saya. Saya terangkan pelan-pelan ya. Saya terangkan pelan-pelan.
Seandainya ada survei, saya mulai dengan seandainya. Tidak pakai seandainya deh, kita berhadapan dengan Berarti fakta dia dan takut realita. untuk berpikir radikal. Kita mau uji pikiran dari kekuasaan. Daripada saya terangkan sendiri. Menawarkan kepada saya mengenai fakta dan mau data. terangkan itu. Tapi kemudian Anda lari lagi ke sana kemari, Rocky. Dia nggak mau dengar tuh. Poinnya apa? Poinnya apa dengan konteks Poin saya adalah kebebasan soal berbicara hak di akademik? asasi manusia itu bukan soal intervensi apa enggak intervensi. Presiden selain sebagai kepala eksekutif, dia kepala negara. Dia mesti kasih public address bahwa kampus itu bebas untuk mengucapkan apa aja, termasuk mencaci maki presiden. Presiden ini kan terikat kepada undang-undang dasar, konstitusi, kepada semua peraturan perundang-undangan. Dan dia secara normatif dan kemudian secara praktik harus mengikuti itu. Undang-undang dasar jelas. Jadi tidak perlu, presiden tidak perlu. Oke, itu aja. Dia menyatakan itu. Dan presiden juga selalu mengatakan bahwa kita menjaga demokrasi. Apabila Anda mematikan kritik, maka matilah demokrasi. Saya ke Bung Rocky kalau begitu. Nah, tapi kalau Anda memfitnah, menghina, melakukan pencemaran nama baik, Anda berurusan dengan hukum di luar daripada itu. Oke, apa yang Anda lihat dari buzzer dan kekacauan demokrasi? Dulu buzzer itu dibubarin sama kakak pembina tuh. Itu ada di mana-mana. Jadi memang ada buzzer itu. Kan udah dibubarin kan. Rocky juga tiap hari dulu di Twitter main buzzer. Oh iya, jelas itu. Itu saya kasih kritik ya. Oke. Dan nama saya jelas itu dan beri kritik. Tapi begini, saya terangkan dulu ya perlahan-lahan. Anda tidak bisa mendeteksi buzzer itu disuruh oleh presiden, disuruh oleh menteri. Tetapi fakta adanya buzzer menunjukkan ada yang piara tuh. Gitu, nggak usah. Aku sesuai pikiran dengan Rocky, masa aku buzzernya Rocky kan enggak. Nggak ada urusan. Di bagian belakangan itu. Dulu dimai dulu ada gampang. Tadi bisa ngoceh lagi. Saya terangin dulu ya. Fungsi pertama buzzer adalah mengulik-ngulik pribadi orang. Doxing. Yes. Jadi kalau Anda kasih kritik dan Anda punya problem privat, hati-hati itu. Buzzernya akan bongkar itu. Sekarang bertanya kok dia tahu? Karena buzzer ini ada, ya mungkin ada buzzer yang mantan wartawan. Wartawan bodoh, kekurangan uang jadi buzzer itu. Ada mantan aktivis itu, mantan LSM, sama jadi buzzer. Karena butuh uang itu. Ada buzzer yang dosen. Dosennya ya standar-standar aja. Direkrut jadi buzzer. Jadi mereka punya pengetahuan tentang siapa si tokoh itu. Rentetannya ada tuh. Karena dia dulu wartawan. Karena dia dulu adalah LSM. Karena dulu dia adalah akademisi tuh. Jadi mereka punya data itu tuh. Kemudian bersembunyi di dalam akun-akun anonim. Anonim, oke. Nah, jadi menurut Anda apa yang membedakan Anda yang selalu mengkritik Pak Jokowi dan buzzer yang selama ini membela Pak Jokowi? Kan ada tuduhan juga seorang Bung Rocky yang mengatakan, Bung Rocky ini buzzernya AHY. Saya tidak berbuzzeria. Karena buzzer itu ada APBN-nya tuh. Enggak, Oke, saya sebut APBN dalam pengertian, influencernya kan dikeluarin uang buat APBN kan? Ya kemarin waktu pariwisata enggak. Saya membela. Tunggu, karena itu tunggu dulu. Saya belum selesai nerangin apa yang namanya buzzer itu tuh. Kalau Anda bilang misalnya saya membela AHY, iya saya membela pikirannya tuh. Karena dia bukan tokoh pada waktu itu. Saya dekat dengan SBY, ya saya diskusi. Saya waktu kampanye kemarin tuh dekat dengan Prabowo. Ya karena saya menghajar istana tuh. Tapi saya dengan Prabowo berbeda motifnya. Saya ingin membatalkan kedunguan istana. Prabowo ingin mengambil kekuasaan di situ kan. Jadi nggak ada hubungannya sebetulnya tuh. Tapi yang lebih penting adalah ada uang mengalir apa tidak itu. Dan demi apa itu. Kalau saya disebut buzzer Prabowo, 12 jam setelah Prabowo jadi menteri saya hajar di Twitter juga kan. Dan saya dipanggil Prabowo, diundang untuk diskusi. Oke, saya datangin. Jadi nggak ada urusan dengan kantong. Kekuasaan dan kantong. Rocky ini menghina. Jadi gini, maksudnya dia menghina adalah ketika dia mengkritik itu tidak ada urusannya dengan isi kantong. Tidak ada urusannya dengan kekuasaan. Itu pasti ada satu kategori yang tidak bisa dipakai untuk semuanya. Dia menghina kecerdasan publik. Apabila misalnya saya juga misalnya mendukung Rocky yang mengatakan misalnya kami pernah bersama-sama kan mendukung capres independen. Terus buzzer apa di situ? Terus kemudian
Pilkada independen kami berhasil. Ya, Kami saling mendukung. Kalau kemudian Rocky sekarang mengatakan bahwa demokrasi harus dijalankan di Indonesia, saya jalankan. Nggak ada masalah. Saya nggak bayar Anda buat jadi presiden independen. Anda tidak bayar saya tuh. Tapi buzzer itu ada anggarannya tuh. Ya, kita artinya tidak bisa menduga-duga, Rocky. Artinya Bung Fajrul, kalau Bung Fajrul mendukung Rocky, Anda bukan buzzer. Kalau begitu Anda laporkan Rocky. Laporan ke siapa? Anda laporkan saja apabila dilaporkan ke itu, misalnya apabila itu ternyata merusak demokrasi, apabila itu ternyata menghina Anda, apabila itu memfitnah Anda. Sekarang saya tanya. Majukan sekarang saja. saya tanya. Merusak demokrasi tidak buzzer ini? Coba jawab, ya apa enggak? Tunggu, ya apa enggak? Bentar, Rocky. Tunggu, ya apa tidak? Kita jelaskan dulu buzzer apa ini. Enggak? Kalau misalnya ada kebijakan Pak Jokowi bahwa kita sama-sama menegakkan disiplin melawan COVID-19. Terus ada yang kemudian mendukung. Ada yang terus mau apa? Anda lemah di dalam contoh. Saya ambil contoh yang Contohnya terang. apa? Saya ngomong deh. Contohnya apa? Kamu ingin mengatakan semua yang membuli orang dan mengorek privasi orang. Siapa itu? Saya nggak tahu. Bagaimana Anda juru bicara nggak tahu isu Saya tahu. Saya tidak mau menuduh orang, itu masalahnya. Mau saya sebut namanya? Sebut aja. Ada di dalam Sebut media aja massa namanya, itu. Rocky. Jadi Anda tidak Sebut aja. Saya menyebut pada Anda yang juru bicara yang tahu tentang isu publik. Anda baca koran enggak? Enggak. Saya tidak akan berbicara Anyway, tanpa faktanya ada di data, koran. kemudian dengan tuduhan. Itu yang merusak demokrasi, Rocky. Buset ini. Gini ya, maksudnya saudara Fajar ini. Gini, maksudnya Bung Rocky itu adalah kalaupun Anda mendukung Rocky Anda atau nggak mau jawab kan? itu bukan buzzer karena Anda melakukan itu pada ada kesamaan nilai. Tapi ada orang-orang yang memang dibayar. Yang orang-orang itu kita kan tidak tahu karena kita benar nggak dia dibayar tidak? Oke, you tidak tahu. Yang saya tanya, dia dibayar itu merusak demokrasi apa tidak? Kalau berandai-andai kita tidak bisa, Rocky. Anda takut menjawab? Anda aja yang menyebut. Saya nggak menyebut. Anda nanti akan masuk. Misalnya Anda laporkan saja. Saya cuma tanya, kalau buzzernya itu ada anggarannya. Kita tidak berandai-andai. Karena apa yang disampaikan Ospina itu tidak berandai-andai. Emang nggak berandai-andai? Nah kalau kayak begitu, kumpulkan nama-nama itu. Lalu kemudian kalau mereka betul-betul melakukan, kan ada jelas. Secara hukum, pertanyaan saya, ini memfitnah nih. Itu soal hukum. Pertanyaan saya dalam prinsip demokrasi, buzzer itu bagus apa tidak? Itu dia nggak mau jawab. Rocky, orang yang terlibat di dalam media sosial itu bebas. Ini soal media sosial, bebas. Buzzer yang dibayar. Ini pasar bebas. Saya, kalau misalnya Anda bisa membuktikan, kalau misalnya Alvina bisa membuktikan bahwa ada orang yang dibayar untuk menghina orang, memfitnah orang, kemudian mencemarkan nama baik orang, laporkan. Buzzer kalau ada otak ya bagus banget kan. Kalau buzzer yang nggak ada otak itu. Nggak ada otak dan lapar terus untuk menghajar pribadi orang, itu kan masalahnya kan. Wih, kalau Fajrul segala macam geng itu mau debat itu dia nggak bakal jadi buzzer. Justru karena kepalanya kosong, maka dia terima aja apa yang di-brief oleh pemberi uang itu kan. Lalu dibongkar dan kita nggak tahu kita mau saya udah nggak punya Twitter sih. Twitter saya juga dirampok sama buzzer nih. Buat Anda bukan soal kebebasan bicaranya, tetapi soal didukung dan dipelihara oleh kekuasaan. Pikiran itu disebut pikiran kalau dia dihadapkan dengan pikiran lain. Ini dia nggak mau berhadapan-hadapan. Dia bongkar pribadi orang, bohong semua isinya. Dan kita nggak tahu kita mau hadapi dengan cara apa itu. Wong dia anonim. Kalau mau debat beginian. Tapi kan kita nggak bisa minta orang dungu itu untuk ikut dalam pembicaraan semacam ini kan. Ya. Kan itu. Jadi buzzer itu adalah kedunguan yang dipelihara oleh istana tuh. Karena istana diemin. Sekali lagi Rocky, saya membantah tidak pernah begitu terjadi. Rosi, masa depan demokrasi akan sangat cerah kalau kita mati-matian percaya bahwa nilai-nilai yang harus kita pertahankan itu berdasarkan basis yang selama ini sudah dibangun oleh para bapak bangsa kita itu. Contohnya lah. Kalau kita berdasarkan 5 prinsip dasar Pancasila itu saja. Yang Bung Karno misalnya berpidato di Kongres Amerika pada tahun 57 itu dalam bahasa yang paling sederhana. Beliau mengatakan kita percaya kepada Tuhan. Beliau mengatakan humanisme ada, nasionalisme atau kebangsaan ada, demokrasi ada, keadilan sosial ada. Dan tugas negara ini kan sebenarnya mengadministrasikan ini semua sehingga bisa menjadi kenyataan. Berdasarkan prinsip-prinsip itu ditambah dengan prinsip demokrasi yang lain, yaitu pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Menurut saya sih perkubuan itu sebenarnya selesai. Pak Jokowi mempercontohkan
ketika kemudian setelah selesai Pilpres, beliau meminta Pak Prabowo yang lawan paling keras beliau kemudian menjadi Menteri Pertahanan. Dan kemudian semua kubu-kubu yang lain itu dirangkul. Mari kita bersama-sama membangun ini republik berbasiskan kepada alat ikatnya adalah Pancasila karena sesuai dengan Sumpah Presiden. Kalau Bung Rocky? Ya saya setuju aja seluruh yang diucapkan Fajrul Rahman sebagai keinginan itu. Tetapi bukan sebagai hal yang dilaksanakan. Justru yang dirasakan terbalik gitu. Seluruh survei mengatakan dalam 16 tahun terakhir periode Jokowi adalah yang paling buruk demokrasi itu. Jangan tanya lagi itu siapa itu, berarti you nggak baca rilis dong kalau begitu Fajrul ya. Oke, itu poinnya. Tadi Fajrul berkali-kali mengatakan buktinya saudara Rocky masih bisa ngoceh, maki-maki atau oh iya. Tapi mahasiswa di UGM diancam, yang di Ternate juga diancam. Kenapa kalau saya masih bisa, mereka nggak bisa? Itu artinya pengecut kekuasaan ini. Pada mahasiswa yang rentan untuk di DO dihajar gitu oleh rektor. Di Ternate juga begitu. Di Ternate, saya datang ke Ternate untuk belain mereka tuh dalam satu kuliah umum. Juga dengan kasus yang sama, Papua. Rektor memecat mahasiswa di DO atas dasar laporan polisi. Coba bayangin coba. Padahal ini nggak ada urusan dengan kriminal. Ini kebebasan bicara di kampus, polisi kasih surat bahwa itu ada problem dengan Papua, karena rektornya takut, karena ada hierarki. Anda nggak ditangkap karena pemerintah takut pada Rocky Gerung? Bukan takut, dia pengecut gitu. Kalau orang lemah itu diucek-ucek. Kalau ke saya kenapa enggak gitu? Mungkin karena saya kuat itu. Saya juga nggak kuat. Tetapi tetap ada ya hal yang sama berlaku pada semua orang dong. Jangan mahasiswa yang rentan, orang tuanya dipanggil, diancam gitu. Ya saya nggak punya jabatan karena itu nggak ada gunanya. Di polisi ada 7 kasus di saya dan semuanya nggak ada deliknya sebetulnya karena dilaporin oleh baser-baser dungu itu. Jadi poin saya adalah kita ada di dalam keadaan untuk memperbaiki demokrasi. Tetapi tidak ada ucapan dari presiden yang memperlihatkan bahwa dia sungguh-sungguh hendak memperbaiki demokrasi. Mulai dari keluarin Perpu HTI, mulai macam-macam itu. Terakhir juga ngancam-ngancam. Awas, saya tahu kalian itu. Ini soal Pancasila. Lu Pancasila itu udah jadi kesepakatan. Rocky ini membela HTI. Apanya? Anti Pancasila itu. Siapa? Rocky. Anda tidak setuju dengan HTI? Saya tidak setuju dengan HTI karena dia anti Pancasila, anti NKRI. Gimana dibuktikannya? Dalam pidato paling besar itu dari semua pengadilan. Anda Mahkamah Agung. dalam pidato apa? Kayak begini Rocky. Kita kan sekarang berdasarkan ini negara hukum Rocky. Dia sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Mahkamah Agung. Oleh siapa? Mahkamah Agung Rocky. Anda menghargai proses hukum tidak? Karena apa dia dibatalkan? Karena mereka anti ada Pancasila, anti NKRI, anti Undang-Undang 45, ingin bubarkan. Rocky, ini negara akan bubar sama mereka. Dia dibubarkan dengan apa? Dia dibubarkan karena dibubarkan oleh Mahkamah Agung, Rocky. Bukan, dibubarkan dengan apa? Dibubarkan, dia dinyatakan sebagai ormas terlarang oleh Mahkamah Agung. Bukan, oleh itu klaim itu sudah kemudian dibenarkan oleh Mahkamah Agung Anda. Tapi itu dasarnya adalah Perpu. Kita akan kehilangan negara ini, Rocky, kalau kita setuju dengan cara-cara yang seperti itu. Yang apa? Rocky, kita pernah bersama-sama membela demokrasi. Bukan soal demokrasi, soal Anda tegas bersama dengan saya. Jelas. Siapa yang anti demokrasi itu akan menjadi lawan kita. Tegas kan tahun 80-an. Dan DNA itu masih ada di kepala kita sampai hari ini. Kenapa sekarang Anda apabila terjadi hal-hal yang terkait yang Anda sebutkan tadi ya, contoh-contoh, mari kita perbaiki ini Rocky bersama-sama. Saya terangkan saya tetap menghargai itu Anda. nggak perlu lagi karena soal HTI dan Perpu Ormas itu sudah itu satu paket pelarangan pikiran orang. Tidak, Rocky. Orang berpikir HTI mau bikin negara Islam ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Saya mau gini, Anda berdua ini sebelum saya mau tutup ya, Anda berdua ini kan sama-sama aktivis demokrasi, sama-sama sahabat, berdiskusi panjang lebar dengan bosnya atau gurunya para aktivis. Saya mau terangkan satu. Itu soal lain itu. Jadi jangan bawa orang ke dalam pikiran yang otonom itu. Nah, saya mau terusin tadi karena dipotong oleh Fajrul Rahman. Sekarang ada kekhawatiran misalnya, Pak Jokowi 2024 tidak akan terpilih lagi. Karena itu nggak ada beban. Ya, karena memang sudah 2 periode. Oke, saya ngerti itu. Tapi masalahnya, Anda bayangkan
tentu Pak Jokowi ingin penggantinya itu bisa mengamankan dia setelah dia lengser. Apa yang salah dengan itu? Jelas nggak ada yang salah di situ. Kenapa dia mesti minta pengamanan? Jelas ada kejadian-kejadian yang memungkinkan 12 jam sejak Jokowi lengser ada problem hukum pada Jokowi. Saya terangkan itu sebagai problem yang biasa terjadi. Setelah 1 minggu Pak Jokowi mungkin main ke mall yang udah PSBB-nya dibuka, lalu orang bilang COVID lewat, atau Pinocchio lewat. Karena ada memori di dalam politik kita bahwa proses demokrasinya terhalang oleh Pak Jokowi. Kan kita nggak ingin itu terjadi kan. Tapi itu yang akan terjadi. Oleh karena itu Booster bekerja dari sekarang untuk memungkinkan tidak ada penggantinya yang akan mempersoalkan kedudukan presiden setelah dia lengser. Jadi satu paket demokrasi yang kita inginkan agar supaya Saudara Fajrul sebagai juru bicara ajari juga teman-teman Anda di istana tentang value dari demokrasi. Bukan ajari Booster untuk membuli nilai-nilai demokrasi. Betul. Berarti prinsip demokrasi kami bela bersama-sama. Siapapun yang membela prinsip demokrasi akan bersama-sama dengan barisan ini. Yang kedua, Rocky, pengambilan kesimpulan yang melompat-lompat tanpa data dan fakta. Dan akhirnya melayang-layang, hanya menjadi dugaan-dugaan. Dan saya sekali lagi sebagai sahabat mengingatkan saja. Tetap kritis, Rocky, tetap kritis. Tetapi jangan membuat pernyataan-pernyataan yang membuat Anda nanti dikategorikan fitnah, pencemaran nama baik. Dari tadi, dari A sampai Z, dari menit pertama sampai ke belakang, yang saya terangkan itu semuanya ada di media massa. Itu berarti keterangan saya tadi bukan untuk menghalangi saya Anda sebagai bicara, sahabat tapi menghalangi Anda untuk tidak. Nggak usah diingetin. Sahabat dalam demokrasi. Nggak ada soal sahabat di dalam perdebatan. Enggak, di dalam prinsip ini kita sahabat. Ya, kita bersama-sama memperbaiki demokrasi, tetapi saya cuma mengingatkan. Hati-hati Rocky, karena kita gampang sekali tergelincir menjadi sama seperti kata Presiden. Anda terangkan itu pada Presiden itu. Hati-hati Pak Jokowi, kalau Anda nggak paham demokrasi, Anda bisa tergelincir. Beliau menyampaikan kepada saya agar saya menyampaikan kepada Rocky dan kepada publik bahwa Presiden Joko Widodo adalah champion demokrasi di Indonesia. Dan kita berharap masa depan demokrasi di Indonesia akan terus baik dan akan baik, lebih baik lagi. Dan itu barusan dibatalkan oleh survei bahwa selama periode Jokowi, demokrasi memburuk. Itu dibatalkan oleh survei. Baik, terima kasih ya Bung Fajrul Rahman, juru bicara Presiden Jokowi, Bung Rocky Gerung. Saya